Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi bersama aku, Muhammad Dava Zakawasyawan, yang biasa dipanggil Dava. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas modul selanjutnya, yaitu modul marketing dan modul forecast, teman-teman. Tapi sebelum itu, aku ingin mengajak teman-teman untuk dapat join ke saluran WhatsApp atau komunitas BSC di WhatsApp. Teman-teman bisa join untuk mendapatkan informasi sparring, informasi solo game, informasi lomba, dan informasi-informasi penting lainnya di saluran WhatsApp BSC tersebut. Jadi, silahkan join ya teman-teman. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan. Oh iya, aku lupa berdoa. Selamat datang di channel Business Simulation Club Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Jadi, sebelum itu aku mau mengaktifkan dulu modul marketing dan modul forecast. Tapi aku mau aktifin modul forecast dulu untuk penjelasan pertama. Nah, di sini. Oke. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, ini merupakan modul forecast dan dia submodulnya ada satu. Sebenarnya dia ada banyak sih submodulnya, cuman tergantung dari banyaknya modul yang sudah dibuka. Karena ini modul yang dibuka itu baru sedikit, jadi dia hanya terdapat satu submodul, yaitu retail demand, permintaan retail. Oke. Nah, langsung saja kita pencet ke submodulnya retail demand. Nah, di sini dia permintaannya masih flat atau standar, teman-teman. Dia karena permainannya itu belum dimulai, permintaannya itu belum terbaca. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kalau beriring berjalannya waktu atau ketika game yang sudah dimulai, chart ini akan berubah menjadi ya informasi yang dapat kita baca kapan permintaan melonjak tinggi, kira-kira seperti itu. Nah, oke, sekarang kita mulai gamesnya di hari ke-1. Sebentar. Nah, ini dia. Kita buka, oh ternyata dia belum berubah ya chartnya, teman-teman. Kita buka retailnya dulu. Seperti biasa ya, kalau teman-teman udah nonton bagian video penjelasan modul retail, teman-teman pasti tahu retail mana yang menjadi prioritas untuk dibuka. Nah, sekarang kita buka retail di Jakarta, oke? Kita luasnya itu 100 meter kubik dan sewanya itu per 7 hari, oke? Pasti teman-teman udah tahu alasannya. Kenapa 100 meter? 100 meter itu bisa nampung berapa produk dan kenapa sewanya 7 hari, oke? Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa nonton ulang di bagian penjelasan modul retail. Oke, kita submit. Kita ACC, jangan lupa sebagai manajer retail. Lalu kita ganti harinya ke hari kedua. Oke, kita lihat apakah ada perubahan di chartnya. Oh, masih belum ada ya, teman-teman. Sambil menunggu chartnya berubah, kita belanja dulu di procurement. Kita belinya 8.000 aja ya. Oke, pembayarannya COD. Kita jangan lupa ACC. Oke, di next. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini udah terlihat ya teman-teman nih. Chartnya di hari ke-33, teman-teman.
kita next ya, langsung cepet. Jangan lupa sambil isi. Nanti aja deh kayaknya isi. Kita langsung aja ganti ke hari sampai hari ke 25. Sebentar teman-teman. Wait. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Kita lihat lagi modul forecast dan pencet ke submodul retail demand. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini itu ada permintaan yang standar nih, yang rata semuanya 3.729. Ini juga nih 3.729 dan ada di mana waktu permintaannya itu melonjak tinggi. Contohnya itu di hari ke 33, 34, 35, di hari 44, 45, di hari ke 52, 53, 54. Nah, jadi aku ingin menjelaskan kepada teman-teman semua gimana cara hitungnya untuk mengetahui permintaan per harinya itu berapa sih dari masing-masing retail. Cuman kita ambil sampel untuk menghitung di satu retail aja. Jadi teman-teman mungkin bisa ngitung menggunakan cara ini di retail lainnya seperti itu. Oke. Oh iya, sebelum menghitung bagaimana cara mengetahui kalau misalnya permintaan retail itu berapa, aku mau menjelasin ke teman-teman. Biasanya forecast itu dia default teman-teman. Dia biasanya itu ada di hari ke-33 sampai 35, terus juga ada di hari ke-44 sampai 45, terus juga ada di hari 52, 54, terus juga ada nanti di hari ke-65, sebentar ya. 30 sampai 30 udah ya. 50 sampai 80. Oh, bentar. 50, 79. Oh iya, dia harus lebih dari 30 hari dulu ya teman-teman, lupa. Kita coba ya sebentar. Kita naik sampai hari 30. Nah, 30, 50 sampai 80. Sampai 100 deh. Oh, hanya 30. Oh, sebentar, satu hari lagi. Oke. Wait. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi ada sedikit cut video. Nah, jadi intinya teman-teman, defaultnya biasanya permintaan tinggi itu ada di hari tertentu, dan di hari tertentunya itu udah biasanya itu di hari ini nih, berikut teman-teman. Di hari 33 sampai 35, 44 sampai 45, terus juga ada 52 sampai 54,
ini nggak di Jakarta doang ya teman-teman. Dia permintaannya naik itu di semua kota. Ini Jakarta juga, terus ini Surabaya, ini Medan. Nah, itu di setiap kota itu permintaannya naik teman-teman. Oke, nah ini permintaannya di kota lainnya itu. Nah ini nih, permintaan lainnya di hari 65, terus juga ada di 70 sampai 72, terus juga ada di hari 84 sampai 85, dan terakhir di hari ke-98. Kenapa hari 98 dibilang terakhir? Karena biasanya kita kalau main itu sampai hari 100 teman-teman. Jadi ini permintaan tertinggi di hari yang terakhir gitu. Atau permintaan tinggi yang terakhir gitu istilahnya. Dan di hari ke-100 gamenya akan selesai atau di pause. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, aku udah sebutin tadi 1, 2, 3, 4 ada di berapa waktu? 30. Dia permintaannya ada di tingginya itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 7 waktu teman-teman. Kalau kita mainnya selama 100 hari. Mungkin hari-hari yang disebutin bisa dicatat teman-teman atau dihafal. Tapi ada kemungkinan juga kalau misalnya forecast-nya itu berubah-ubah sesuai kemauan fasilitator atau sesuai ketentuan fasilitator ataupun admin. Seperti itu teman-teman. Oke, nah sekarang kita ke bagian cara menghitung permintaan di hari biasa juga di hari forecast. Oke, nah ini nih. Misalkan kita ambil contoh di hari ke-40. Di hari ke-40 itu di bagian kota Jakarta, terus produknya produk orange, itu permintaannya standarnya 3.729. Misalkan kita hitung pakai kalkulator. Nah, sebelum hitung rumusnya ini aku mau kasih tahu kalau rumusnya itu permintaan di hari itu dibagi dengan tim yang bermain di game code saat itu. Oke, paham teman-teman? Jadi ini permintaan di hari itu, misalnya di hari 40 nih, 3.729 dibagi tim yang main saat itu. Gimana cara tahu kita tim yang bermain itu berapa? Nah, biasanya sih di kompetisi atau di latihan kan kita tahu tuh tim yang main ada berapa. Ataupun kalau misalnya nggak dikasih tahu dan konfignya dibuka, pengaturannya dibuka, kita bisa lihat di sini nih, di kompetitor teman-teman. Kita lihat di kompetitor, ternyata ada satu tim yang bermain, yaitu tim 2. Dan satu tim lagi adalah saya sendiri. Jadi hitungannya adalah 2 tim. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti yang main saat ini adalah 2 tim. Jadi hitungannya adalah 3.729 dibagi 2. 3.729 dibagi 2 sama dengan permintaannya 1.864,5. Nah, itu permintaan sehari. Ini permintaan sehari, teman-teman. Di bagian kota Jakarta Orange Juice. Oke? Itu cara hitungnya. Kalau cara hitung untuk forecast gimana? Sebenarnya sama aja, teman-teman. Cuman yang bedanya permintaannya itu yang tinggi. Kalau di hari forecast, cara hitungnya sama. Nah, kita lihat di sini permintaan tinggi di hari 44 itu permintaannya 13.797 unit produk. 13.797 dibagi tim yang main
saat itu. Tim yang main saat itu tuh ada 2 ya. Oke, kita bagi 2 sama dengan 6.898. Nah, ini permintaan seharinya. Di hari ke 44 dan hari 45. Jadi ketika teman-teman misalnya di hari 44 dan hari 45 itu cuman punya stok orange juice di Jakarta berapa? Misalnya 10.000. Nah, teman-teman bakal langsung habis itu di 2 hari itu. Di hari 44 dan di hari 45. Seperti itu. Jadi ada baiknya teman-teman perlu persiapan di waktu forecast. Persiapannya itu kapan sih? 5 hari atau 3 hari sebelum forecast. Jadi ketika forecastnya itu hari ke-44, teman-teman bisa siap-siapnya itu di hari ke-41 atau di hari ke-40. Gitu teman-teman. Nah, eh, kalau mau tahu hasil atau permintaan forecast di hari yang permintaannya tinggi, ya tinggal pakai rumus ini aja teman-teman. Oke, permintaan saat itu dibagi tim yang bermain. Nah, jangan lupa siapin barangnya 4 hari, 5 hari sebelum forecast. Biar nggak ketinggalan event forecast. Oh ya, jadi bayangannya tuh forecast tuh kayak event tahunan lah teman-teman. Contohnya itu kayak misalkan event Ramadan, event Tahun Baru Cina, juga event-event lainnya gitu. Bayangannya seperti itu kalau di dunia nyata. Oke, jadi sampai itu dulu. Oh iya, dan jangan lupa ya, em, yang dihitung ini baru satu jenis produk di satu kota. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hitung yang lainnya, boleh banget. Tapi kalau mau yang atas ini dijadikan sebagai patokan, ya itu boleh juga sih. Jadi patokannya kita hitung satu kali aja dan si Jakarta Orange Juice ini dijadikan patokan buat retail lainnya, jumlah permintaan retail lainnya, kira-kira begitu. Oke teman-teman, dan mungkin kita bisa buktikan ya kali si Jakarta Orange Juice ini permintaannya apakah benar dia 3.729 dibagi 2 total berapa tadi? 1.865. Kita coba lihat ya teman-teman, kita beli barangnya. Set, set. Orange ya tadi, Orange Jakarta. Oh, permintaannya meningkat teman-teman karena sedang forecast di hari ke-71. 71 mana deh? Oh ini dia. Nah, berarti ini kalau dibagi 2 itu harusnya ada 5.900-an deh. Nah, oh ternyata yang kejual tuh 3.000. Mungkin ini ada indikasi harganya terlalu mahal atau belum ditambah marketing. Kira-kira begitu. Atau mungkin barangnya kurang teman-teman. Coba kita beli barangnya ya. Harta sama ditambah. Oh marketing belum ada, sorry. Coba kita lihat. Dia terakhir itu forecast di hari 72. Kalau misalnya kita nambah barang, apakah penjualannya meningkat? Oh enggak. Banyak faktor sih teman-teman buat tahu kalau misalnya penjualannya itu meningkat atau enggak, dari segi perubahan harga yang kita pelajari kemarin tentang perubahan harga di retail, terus juga belum marketing, seperti itu teman-teman. Oke, dia beres forecastnya di hari 72, sekarang udah hari 72. Nah, oke, mungkin itu untuk penjelasan atau sharing dari modul forecast. Sekarang kita lanjut ke sharing tentang modul marketing. Nah, set. Oke, kita next. Nah, marketing udah muncul teman-teman.
Oke, kita lanjut. Di sini ada tulisan marketing agency. Sorry. Di sini ada modul marketing, di bawahnya itu ada sub modul marketing agency, ada view, market report, dan transaction. Jadi marketing ini ada tampilan di bawahnya itu media A, media B, dan media C, teman-teman. Nah, kegunaannya apa sih media A, B, dan C? Dia digunakan untuk ya melakukan investasi atau pemasaran. Jadi kita mau setting pemasaran itu di harga berapa, kita ngelakuinnya di media A, B, dan C. Sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu tentang populasi yang ada di retail. Sebelumnya kan, sebelum marketing ini aktif, dia gak ada senior, adult, sama junior ya. Teman-teman mungkin bisa dicek di video retail atau di video awal nih. Video awal dia di waktu kita mau sewa retail itu gak ada tulisan senior, adult, sama junior, teman-teman. Nah, sekarang dia udah ada kebuka karena modul marketingnya juga udah kebuka. Nah, sekarang di sini kan udah ada nih tulisan senior, adult, dan junior. Di sini kita lihat di bagian Jakarta, teman-teman. Nah, oh ya, ini kalau udah biru nih, dia udah under kontrak ya. Icon biru ini maksudnya di retail. Nah, di sini di Jakarta itu populasinya yang terbanyak ada di bagian orang dewasa. Dan yang kedua itu di seniors, yang ketiga itu ada di juniors. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita pahami dulu si medianya. Kita udah tahu kalau misalnya di Jakarta itu populasi terbanyak adalah orang dewasa. Nah, kita lihat di sini. Biasanya media A itu disukai oleh senior, media B biasanya itu disukai oleh adults, orang dewasa, dan media C itu biasanya disukai oleh anak-anak. Oke? Tahu dari mana? Tahu dari sini, teman-teman. Biasanya di settingan fasilitator dia bisa setting kalau misalnya si populasi ini senior itu sukanya apa, adults itu sukanya apa, junior itu sukanya apa. Nah, di sini ada tulisannya, teman-teman. Marketing media preference. Nah, di sini udah disetting kalau misalnya senior suka media A, orang dewasa suka media B, dan anak-anak suka media C. Seperti itu, teman-teman. Berarti kalau misalnya populasi yang terbanyak itu di Jakarta adalah populasi orang dewasa, kita pakainya berarti pemasaran media B, teman-teman. Tapi teman-teman jangan salah nilai. Kalau misalnya populasi yang terbanyak hanya ada di orang dewasa, bukan berarti media lain yang itu media A dan C itu nggak perlu dilakukan pemasaran. Tapi itu perlu banget. Cuman nggak sebanyak media B karena ya alasannya itu dia populasinya terbanyak di orang dewasa, dan orang dewasa sangat suka di media B, pemasaran di media B. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kita lakuin ya. Sekarang kita lakuin pemasaran sebanyak 1000 mungkin ya. Jangan lupa submit ACC. Udah ACC, mungkin udah kita lakuin nih investasi atau pemasaran di media B, kita mau investasi lagi nih media A atau media C. Nah, kita coba ya. Sorry. Kita mungkin, nah, Rp500, jangan lupa submit. Nah, di sini ada tulisan transaction in progress by me. Nah, jadi ini tuh kenapa nggak bisa? Karena kita hanya bisa melakukan pemasaran atau investasi di satu media
dengan jangka waktu 1 hari gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan investasi atau pemasaran di media A, itu bisanya dilakukan di hari selanjutnya. Jadi 1 hari 1 media, 1 hari 1 media. Seperti itu teman-teman. Oke, paham? Dan di sini karena kita hanya buka satu retail, di sini hanya tertampil retail Jakarta. Kalau kita buka 7 retail ini akan tertampil semua di apa namanya? Di tampilan ini, teman-teman. Jadi di sini agak berjejer nih 7 retail, tulisan karena kita cuma buka satu, ya munculnya cuma satu, kira-kira begitu. Oke, kita coba. Nah, nah, ini kita lihat penjualan menggunakan pemasaran media B. 1000. Coba mungkin kita nonaktifin atau kita kecilin ya medianya. Medianya itu 0. Ada lagi. Oke. Nah, cukup signifikan ya teman-teman. Kita lihat nih. Aku kan tadi next-nya itu 2 hari ya, 2 hari 2 hari. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Oh ya, walaupun forecast teman-teman, dia biasanya kalau forecast permintaannya lumayan banyak tanpa marketing ya. Lihat 3.600. Ini kalau tanpa marketing di hari biasa nih, hari 73, dia permintaannya lumayan kecil-kecil kalau nggak dibantu marketing. Nah, ini teman-teman lihat di sini. Di hari 74 dan di hari 75. Ini dibantu daily marketing. Di sini ada tulisannya nih, daily marketing. Nah, permintaannya itu hampir 1.000 ya teman-teman. Di sini 1.000, di sini juga 1.000. Nah, ini kalau misalnya di hari 76 dan hari 77 tanpa bantuan marketing. Dia permintaannya hanya 700 dan di sini juga di hari 76 hanya 650. Jadi lumayan jauh kan ya teman-teman permintaannya. Dan sangat signifikan kalau misalnya perbedaannya itu 300 unit produk gitu kan pembeliannya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk setting di bagian marketing. Kira-kira begitu. Nah, oke, jadi kelihatan jelas ya yang memakai marketing di retailnya dan yang tidak memakai marketing. Ini nih, yang nggak pakai marketing dan ini memakai marketing. Oke. Nah, kita coba lagi ya pasang marketing 1.000. Apakah penjualannya hampir 1.000 lagi? Sebentar. Oh, permintaannya lagi menurun sepertinya teman-teman. Ya, namanya bisnis ya. Ada naik, ada turun. Coba kita nonaktifin lagi si marketingnya. 0, kita buat 0. Oh, nambah kecil ya kalau nggak dibantu marketing. Bisa teman-teman lihat nih di sini. Di sini 475, di sini 400, di sini 518, di sini 328. Di sini melon juice 323, di hari 80 164. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat ya, lumayan signifikan kalau misalnya nggak dibantu marketing. Oke. Mungkin itu ya penjelasan media, dan media A, C juga bisa dipakai oleh teman-teman. Itu tergantung strategi masing teman-teman mau gimana. Intinya kalau di permainan secara langsung tuh nggak dikasih tahu kalau misalnya populasinya yang bagian lansia, orang muda, dan anak-anak itu suka media apa, nggak ada penjelasannya di configuration. Jadi teman-teman harus coba atau eksperimen sendiri. Media mana yang cukup
ampuh untuk meningkatkan penjualan seperti itu. Oke, kita geser. Sekarang kita lanjut ke Subscribe Marketing Report. Subscribe Marketing Report ini yang aku jelasin sebelumnya. Kita bisa lihat market report. Nah, sini ada view market report. Kenapa nggak bisa dibuka? Karena kita belum subscribe. Nah, subscribe-nya di mana? Subscribe-nya di sini, teman-teman. Subscribe Marketing Report. Ini dia berlangganannya perlu berbayar Rp2.000 per hari. Oke, jangan lupa di ACC, dia bakal kebuka di hari selanjutnya. Nah, kita lihat di sini view market report. Nah, di sini kita bisa ngintip kompetitor itu buka retail di mana aja sih. Ini kan ada gambar nih, icon location di sebelah price. Nah, kita scroll ke bawah. Kita itu tim 1 ya, teman-teman. Tim 1 hanya buka di Jakarta. Oh, dan ternyata tim 2 itu udah buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 retail, teman-teman. Kita bisa lihat nih, si tim 2 itu buka di mana aja dan luasnya itu berapa. Kebanyakan di sini Jakarta 200 meter kubik dan sisanya 100 meter kubik, teman-teman. Seperti itu. Terus juga kita bisa contek nih harga dari kompetitor. Ternyata harga kompetitor tuh besar-besar ya. Harganya 39, 44, 46. Harga apel orange melonnya itu gede-gede banget ya. Kita bisa intip harga di sini. Terus juga bisa intip penjualan. Nah, ini kenapa penjualannya 0 semua, teman-teman? Karena di settingan itu ada namanya elastic price. Elasticity kalau salah ya. Nah, kalau misalnya elastic itu kalau misalnya teman-teman ubah harga di sini nih, ubah harga. Kalau produknya itu elastic, teman-teman. Sebentar. Kalau misalnya produknya elastic, mau teman-teman ganti harga, misalnya harganya jadi 32. Dia bakalan tetap laku nih. Bentar. Sorry, belum. Nah, dia bakalan tetap laku nih. Harganya 32, 266. Kalau misalnya jenis produknya itu memiliki sifat very elastic, kayak ini. Misalkan ini deh. Bentar, 40 ya. Ini kita samain yang 40 semua. Biar kita lihat yang elastic mana, yang very elastic yang mana. Nah, kita ganti. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Dia harga 40. Berarti ini bisa disimpulkan kalau misalnya orange juice dan melon juice itu very elastic. Dan apple juice itu dia elastic. Dia kalau elastic, ada perubahan harga yang lumayan besar, dia masih ada penjualan. Kalau misalnya very elastic, itu kalau misalnya harganya dirubah lumayan jauh dari harga asalnya, dia bakal gak ada penjualan karena para konsumen itu terlalu strict sama harga, terlalu ketat sama harga. Kalau misalnya harganya tinggi, dia gak mau pada beli. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi hati-hati, jangan terlalu tinggi kalau misalnya teman-teman memberikan harga. Oke, nah di sini nih. Nah, bisa kelihatan kan ini 000 gitu. Terus bisa lihat retail sales ya, penjualan retail per hari. Terus juga kita bisa ngintip pemasaran nih, pemasaran yang dipasang atau diinvestasikan oleh kompetitor. Oh, ternyata tim 2 itu udah berinvestasi di media B dan media C. Dan media A-nya dia nggak investasi di sana. Nah, teman-teman, di sini kan kompetitor. Kita lihat di bagian marketing expense atau pengeluaran marketing, itu dia ngeluarin biaya di satu retail, Jakarta Retail, itu sebesar
7.100 ya teman-teman kalau ditotalin untuk media A, B, dan media C. Nah, kalau misalnya kita mengeluarkan biaya marketing di media B dan hanya sebesar 1.000, kita bakal kalah teman-teman dari kompetitor. Jadi selisihnya itu jauh banget dari 1.000 sampai 7.100. Jadi bayangannya itu misalnya teman-teman sebagai perusahaan pemasaran, ada klien yang mau kasih uang lebih untuk biaya pemasaran, dan ada klien yang kasih uang sedikit untuk pemasaran. Teman-teman lebih prefer lebih prefer mengutamakan yang mengeluarkan banyak uang atau yang mengeluarkan sedikit uang kliennya? Pasti memilih klien yang memilih klien yang mengeluarkan banyak uang kan, karena itu bisa menguntungkan kita dan itu menjadi prioritas utama perusahaan karena dia expense banyak uang gitu untuk perusahaan kita. Kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau melakukan pemasaran, teman-teman bisa lebihin dikit gitu dari total kompetitor yang ada. Cuman kalau misalnya teman-teman mau ngelakuin strategi mini marketing juga gak masalah sih, itu kembali lagi tergantung strategi teman-teman seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat unit sold. Nah, di Jakarta Retail kita menjual 130 unit dan tim 2 itu menjual 734 unit. Ini juga berpengaruh sih sebenarnya ke marketing teman-teman. Karena di Jakarta kompetitor dia memasang marketing 7.100 ya. Jadi penjualan unit sold-nya itu lumayan besar, 734. Nah, di sini ada market share. Kita bisa lihat nih, yang menguasai pasar di hari 83 itu siapa sih? Oh, ternyata yang menguasai pasar itu tim 2, dan yang menguasai pasar di posisi kedua itu ada tim 1. Nah, di sini juga kita bisa lihat selain retail sales itu ada biasanya e-commerce sales sama B2B sales, teman-teman. Gitu. Oke. Sebentar. Nah, kita aktifin dulu mungkin ya si B2B sama e-commerce-nya biar kelihatan sales-nya. Nah, di sini nih udah kelihatan kan karena udah dibuka modulnya. Di sini ada tulisan B2B sales dan ada e-commerce sales. Ini kenapa kosong? Karena dia baru dibuka teman-teman modulnya e-commerce dan B2B. Terus juga di bagian forecast dia bakal ada permintaan dari B2B. Tadi kan di pertama hanya ada retail demand ya. Sekarang ada wholesale demand. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman. Di hari keberapa permintaannya itu si produknya itu tinggi. Misalkan kita mau nyiapin barang di hari 90. Nah, ternyata yang paling tinggi permintaannya itu di orange, sebanyak 123.000 unit produk. Nah, kita bisa siapin tuh sebelum hari 90 sebanyak 123 unit produk. 123.000 unit produk. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu sih hanya bacanya seperti itu untuk wholesale demand. Retail demand. Ya, mungkin itu untuk penjelasan marketing ya. Dan tugas utama marketing menurutku adalah dia memantau harga, memantau pemasaran kompetitor, melakukan pemasaran untuk perusahaan sendiri, terus juga memantau unit sold, memantau harga,
terus juga memantau forecast, kapan forecast atau kapan hari forecast itu tiba. Jadi tugasnya itu marketing perlu memberitahu manajer retail kapan permintaan itu melonjak tinggi, kira-kira begitu. Biar manajer retail bisa menyiapkan barangnya untuk di hari forecast nanti. Itu saran permainan dari aku sih. Kalau misalnya teman-teman ada cara bermain sendiri, ya itu terserah teman-teman. Mungkin itu sih penjelasan untuk marketing ya. Kalau misalnya kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau bertanya di komunitas WhatsApp saluran, boleh masuk ke atau join ke link yang ada di bawah. Dan hubungi nomor telepon terkait untuk menanyakan via chat secara langsung. Terus juga kalau misalnya teman-teman memiliki strateginya masing-masing, itu sangat diperbolehkan sekali ya, karena ini permainan strategi. Jadi dibebaskan sekali teman-teman ingin melakukan strateginya seperti apa, dan juga ya bisa bereksperimen sesuai strategi teman-teman. Mungkin itu ya penjelasan tentang marketing dan forecast. Dan untuk penjelasan modul selanjutnya akan ada di video selanjutnya tentunya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat menonton video selanjutnya.